ada sosok perempuan. Mulutnya menyaringi lebar segini. Aku lihat di belakang sana gede banget. Ruko Toserba yang terletak di Babelan, Bekasi menyimpan cerita kelam di masa lalu. Konon, sebelum ruko ini dibangun, di depan area Ruko Toserba merupakan sumur bekas pembuangan mayat begal di tahun 1998. Ya, paling lihat sosok putih aja pas di jendela situ. Oh, berdiri di pintu jendela? Iya. Ya kalau hilang enggak, tapi sewaktu-waktu kalau dia lagi mau di situ berdiri, nggak bakal pergi. Air banjir seperti apapun dia nggak bakal pergi. Namun, kini menjadi tempat yang tidak menyenangkan untuk dipandang dan memiliki kesan mistis. Terlalu ekstrim gitu tempatnya, mungkin banyak gangguan-gangguan jadi pada nggak bertahan gitu yang di situ mungkin. Apakah masih ada benang merah cerita dari mayat begal di tahun 1998? Ditambah kesaksian dari narasumber dan penduduk setempat menguatkan bahwa Ruko Toserba ini banyak ditempati oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Jadi kayak sebangsa bola api ya gitu yang jatuh ke situ gitu. Itu bentuknya putih, dia kayak ada yang di merah, warna merah gitu, kayak buntutnya gitu. Apakah tim mampu melanjutkan penelusuran di Ruko Toserba yang masih meninggalkan misteri ini? Walaupun terletak di jalan utama tempat lalu lintas, tidak mengurangi hawa mistis yang ada di sekitar Ruko Toserba. Kayaknya kita udah sampai di sini. Sekarang kita sudah ada di sebuah Ruko Toserba yang terbengkalai. Mendingan sekarang kita masuk ke dalam biar kamu bisa lebih merasakan sosok-sosok apa aja yang ada di Toserba ini. Yuk. Katanya sih di area sini itu ada sumur. Saya merasa dulu di sini banyak sekali kekerasan, banyak pertikaian, ada banyak mayat-mayat dibuang di sekitar sini. Maksud kamu ini zaman dulu lama sebelum Toserba ini ada? Nggak terlalu lama sih. Loh, 1998, zaman kerusuhan itu. lihat ini Ruth. Ada dua bangunan di sini, yang kanan dan yang kiri. Kita mau ke ruko yang mana dulu, kanan apa kiri? Di sini ada banyak sekali sisa-sisa yang tadi saya bilang, penganiayaan, pembunuhan, dan ada satu yang saya tangkap. Dia sosok seperti bapak-bapak yang, aduh, sakit sekali. Apanya sakit? Dia kena bacok di sini. Robek ya, robek dalam. Dan dia dibuang di sekitar sini. Kan waktu itu kan di sini banyak begal. Zaman dulunya kan dibuang ke kali sini ke, ya otomatis kan sekaganya namanya roh. Sebelum 98 pun zaman penjajahan dulu memang ada juga di tempat ini juga. Tempat apa ini? Saya mau ke sana dulu deh, karena yang di sebelah sini sangat menarik. Oke, aku ikut kamu Ruth. Silakan. Saya mengikuti apa yang Rudi rasakan. Kami melewati ilalang dan semak-semak.
Seperti ada yang menarik Rudi untuk memeriksa salah satu ruko Toserba ini. Rudi, apa yang kamu rasain? Ada sosok anak-anak kecil yang bermain. Ya, Anak kecil ini, di sampingnya ada sosok perempuan. Perempuan itu berbaju serba hitam. Dia tangannya seperti ini, menghadap ke kita. Kemudian dia ketawa cekikikan. Si perempuan itu bilang ke saya, anak-anak ini mayatnya hanyut di sungai. emang di dekat sini ada sungai ya? Oh iya, ada di belakang katanya. Anak-anak itu nyaman tinggal di sini. Akhirnya mereka jadi penghuni di sini. Dan si perempuan tadi itu, dia itu sosok yang sudah lama tinggal di sini. Kamu namanya siapa? Ada di mana sih Ruth ya? Dia ada di sebelah sana. Ya, sebelah situ. Dekat tembok. Dia menghadap ke kita, matanya terpejam. Dan dia ketawa cekikikan. Perempuan yang suka mengganggu lalu lintas di sini, kadang suka lihat gitu, suka lewat. Dia bilang ke saya, nama dia adalah Salini, Saniti, apa? Salini, nama dia Salini. Salini. Dia penghuni yang sudah lama di sini. Dan dia bilang, kita kalau jalan terus ke sana, kita akan menemukan sosok tinggi besar. Dia adalah salah satu yang terkuat di tempat ini. Salini, apalagi yang menarik di sini? Tadinya, tempat ini sebagai Toserba seperti pada umumnya. Tapi, kemudian ada perselisihan internal keluarga. Kemudian tempat ini sempat terhenti sebentar beroperasi. Datanglah segerombolan makhluk halus yang akhirnya tinggal di sini. Agak lama tempat ini kosong, kemudian sampai akhirnya tempat ini disewakan lagi. Tapi orang-orang yang menyewa di sini nggak betah karena diganggu sosok. Sama-sama tinggal di sini, tapi Salini dan mereka nggak berteman. Kenapa nggak berteman? Mereka punya energi yang berbentrokan. Di mana dia sosok itu tinggal. Dia bilang kamu akan bertemu di belakang. Saya penasaran pertama sama sosok si tinggi besar itu. Jadi kita coba jalan ke sana dulu. Oke, ayo. Terima kasih informasinya, Salini. Terima kasih, Salini. Sebentar, Salini mau ngomong sesuatu. Wow, Apa? ada sesosok bapak-bapak. Bapak-bapak itu tadinya juga adalah penjaga. Dan ketika bapak-bapak itu sudah tiada, Korinnya tinggal di sini. Berarti dulu bekerja di sini ya? Terima kasih informasinya. Terima kasih Salini. Nah, ini pemirsa mungkin mau lihat keadaan gedung di sana, jadi kita jalan ke sana. Yuk. Yuk. Kami mendapatkan informasi dari Salini, salah satu penunggu Toserba, untuk mengungkap sosok penjaga dari ruko Toserba ini. Permisi, Assalamualaikum. Kamu kenapa nangis? Di samping saya ada sosok anak kecil yang sedang bersedih. Dia duduk melingkuk seperti ini. Di sini.
Kamu kenapa menangis? Kenapa? Ada apa? Kangen mama. Dia nangis. Kenapa? Dia Bahkan siapa sampai dulu? ingusnya keluar. Siapa dia, Ruth? Kangen mamanya. Dia tersesat. Kemudian tersesat kenapa? Kamu main terlalu jauh ya dari rumah ya. Betul, kamu bilang. Dia main terlalu jauh dari tempat tinggal dia yang seharusnya. Akhirnya dia sampai di tempat ini dan dia terus menangis di sini. Anak kecil aja yang anak kecil itu yang dibuang mamanya, mampirnya di situ juga. Gitu kadang ada suara kayak orang nangis. Rumah kamu di mana? Dia bilang kayak gini. Kayak gini. Perempuan atau laki-laki? itu? Laki-laki. Dia itu umurnya perkiraan sekitar 4 tahun, kalau ya anak manusia ya. Dia bilang ini, sebentar. Ini tuh pohon besar. Oh, kamu tinggal di dekat di tempat yang ada pohon besarnya. Gitu kan? Iya. Ini anak kecilnya sama nggak sama yang apa yang tadi di depan yang dijagain sama sosok Salini itu? Beda. Beda ya? Dia punya kisah sendiri. Ya udah, ini gimana nih anaknya, kita biarin aja apa gimana? Ya, kita nggak bisa bantu. Ya udah, gimana? Maaf ya, nggak bisa bantu ya. Ya udah. Kenapa, Ruth? Lihat apa, Ruth? Tiba-tiba tadi di sana ada sesosok laki-laki. Laki-laki itu bapak-bapak. Tapi dia tiba-tiba hilang, dia menembus ke sana. Ke sana. Kami seperti mendapat Bisa. gangguan Bisa, dari ya? sosok laki-laki yang ada di Ruko Toserba. Saya dan Rudi mencoba mengejar sosok tersebut ke ruangan lain yang ada di Ruko Toserba. Diam situ sebentar ya. Oke, kita mau bicara sebentar. Maaf, permisi. Nah, ini sosok bapak-bapak yang tadi tiba-tiba muncul yang membuat saya terkejut. Anda ini siapa? Penjaga. Ini yang tadi dimaksud Salini berarti. Oh, oke. Jadi pemirsa, di samping saya ada sosok bapak-bapak. Bapak-bapak itu tangannya seperti ini. Tangannya seperti ini. Dia pakai helm. Kayak helm. Helm merah. Kayak helm merah. Pasti dia kalau memang ada dia pakai helm. Dia kan sama helm nggak pernah ketinggalan, kemanapun dipakai. Emang seperti itu penampilannya. Dia cuma bilang, Mungkin karena sering naik motor. sering naik motor, Pak. Dia nggak jawab. Terus jelasin lagi sosoknya, Ruth. Dia sering menampakkan diri ke orang-orang. Dia ini betah di sini. Jadi dia kayak pengen tinggal di sini terus. Karena Oh, karena memang anaknya tinggal di sekitar sini. Anaknya itu masih hidup. kenapa, Pak? Ada Bapak pesan? ini kayaknya kurang apa ya? Kurang banyak ngomong dia orangnya. Oh, Jadi cuma gitu-gitu aja. iya. Kenapa, Pak? Ada pesan mungkin yang pengen disampaikan? Ada pesan. Dia bilang dia mau ngomong
lebih banyak, tapi dengan syarat dia mau merasuk ke tubuh anaknya. Baru dia mau Ya ngomong. Allah. Bapak ini, oh saya baru paham. Bapak ini helmnya itu helm proyek. Proyek, karena dulu bekerjanya di sini ya. Meninggalnya dulu pas waktu konstruksi ya. Dia cuma mengangguk. Iya. Tapi Dia ingat bilang nggak? kecelakaan. Iya, kronologinya seperti apa kecelakaannya dia ingat nggak? Seperti apa kronologi? Kecelakaan, jatuh. Dia cuma begini, bilang. Dia nggak terlalu banyak bicara, dia cuma bilang. Jatuh berarti ya. Iya. Makasih waktunya, kami pamit dulu. Kami pamit, terima kasih. Yuk. Jadi gitu. Kayak aku bingung, helm apa? Oh, Budi. Bentar, itu asalnya dari sebelah. Si hitam besar, Yang tadi dibahas. dia ngejutin kita, nakut-nakutin kita. Dia pikir kita takut sama dia. Oh. Kamu sih nggak takut, Ruth. Kalau aku mah takut ya. Sebentar, Aman nggak nih kita ke sana, Ruth? saya cek dulu ya. Yang lain mungkin satu kamera boleh ikut saya sama Tening. Yang lain tunggu sini, saya mau Ya, aku mengecek sini dulu aja lah. apakah ini aman atau tidak. Jadi kayak kemarin lagi aku. Siapa? Ada sosok hitam besar, besar sekali. Saat ini kakinya, bagian kaki sampai pinggang ada di sini. Tapi bagian pinggang sampai atas itu di atas. Ada yang matanya merah berbulu itu. Saya di sini nggak maksud ganggu. Kamu sudah lama di sini. Iya, dia bilang di sini dia masih sudah lama. Dia senang di sini karena di sini lembab dan dulu dia makan darah orang-orang yang dibantai. Dia suka banget darah manusia. Dia sekarang lagi menghadap ke sana. Ini dia nggak ramah. Jadi lebih baik kita tinggalin dia. Kita tinggalin dia cepet. Kenapa? 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 Ada apa? Dia ini Hah? nggak ramah, Mes. Siapa sih? Si hitam besar itu. Ada di sini? Iya. Oh, ini rumah dia. Saking besarnya, Iya. kita cuma bisa lihat selututnya aja. Oh, apa? Sisanya di atas. Segede apa sih? Lebih gede dari bangunan ini, lebih tinggi dari bangunan ini. Dia bawa energi apa di sini dia? Dulu Hah? dia ini makan darah korban-korban yang pembantaian. Dia suka sekali darah manusia. Dia udah lama ada di sini, Ruth. Dia sudah lama sekali. Dia membahayakan manusia nggak? Dia membahayakan manusia, dia ini bikin manusia-manusia yang tinggal di sini nggak betah. Iya, iya, iya. Hawa dia ini panas. Jadi kalau tempat ini ditempatin manusia, manusia yang tinggal di sini tuh hawanya kayak yang nggak betah. Kemudian rasanya mau marah-marah, rasanya kayak gampang tersulut emosi. Dia ini tipe yang nggak bisa dibicarakan baik-baik sih. Tadi Salini ada ngomong sosok yang sangat mengganggu itu ada di pohon besar belakang. Saya jadi penasaran.
Nah, mungkin pemirsa di sini juga ingin tahu Iya. tempatnya seperti apa, makhluknya seperti apa. Kita ke sana aja. Lewat mana kita? Dari sini. Oh, oke. Yuk, pelan-pelan ya. Setelah Rudi berhadapan dengan sosok hitam besar, saya dan Rudi mengikuti kembali informasi yang didapat dari Salini untuk mengetahui siapakah sosok pengganggu yang dimaksud. Dan kami menuju pohon besar yang ada di belakang bangunan Ruko Ini Toserba. pohonnya. Gede banget, Ruth. Iya, ini Lewat dia. mana kita? Di sana ada segerombolan perempuan, laki-laki. Mereka bentuknya macam-macam. Ada yang bertubuh ramping, ada yang bertubuh gempal, ada yang pucat, ada yang berdarah-darah. Sebentar, saya mau cari tahu dulu. Lagi coba komunikasi. Diam di sini. Ya, diam. Saya mau ngobrol sama kamu. Diam ya. Ini dia salah satu sosok yang hobi banget gangguin orang-orang di sini. Siapa dia? Wujudnya laki-laki, bajunya seperti saya persis, tapi dia serba putih. Rambutnya panjang segini, terus kemudian bawahnya ini, matanya ini kayak hitam. Dari kali berkumpul semua di situ. Udah tempat dia. Kalau yang itu lelaki, yang punan yang sebelahnya ada itu kan. Dia kukunya panjang sekali, segini. Bentuk kukunya itu seperti kuku elang. Oh, Dan sudah tua. umur kamu berapa? Oh, kalau diibaratkan manusia, dia ini umurnya sebenarnya masih muda, 25 tahun. Kenapa kamu hobi gangguin orang? Yang pertama, dia terganggu. Ketika dia lagi beraktivitas di tempat ini, dia suka kena kesenggol. Pernah juga kakinya keinjak, dia bilang. Kamu makan apa? Dia suka makan nasi, katanya. Seperti manusia ya. Jadi, waktu orang-orang ini tinggal di sini, mereka kan makan. Nah, dia ikut makan. Wah. Dia hisap uap-uapnya, uap-uap nasi itu. Oh. Dan dia berjalan agak aneh. Dia kadang melayang, kadang dia jalan seperti ini. Rudi. Ada, dia punya teman, punya kenalan, dia bilang. Itu ada sosok dua perempuan. Perempuan ini kembar. Dia bajunya serba putih, kemudian rambutnya panjang dan ada pita di sini. Namanya siapa? Oke. Rudi. Ada, dia punya teman, punya kenalan, dia bilang. Itu ada sosok dua perempuan. Perempuan ini kembar. Dia bajunya serba putih, kemudian rambutnya panjang dan ada pita di sini. Namanya siapa? Mereka dikenal dengan nama si kembar, tapi nggak ada nama, nggak punya nama. Nggak punya Jadi nama. cuma disebut si kembar. Jadi ketika dipanggil si kembar, mereka akan datang sekali berdua. Oke. Nah, maksud aku kenapa menyebutkan si kembar? Tadi saya tanya ke dia,
kamu punya kenalan di sini siapa lagi Oh, yang karena mungkin ada mengganggu juga dan yang punya hobi kurang lebih sama. Dia menyebutkan si kembar. Dulu si kembar ini punya majikan, punya adalah khodam seseorang. Khodam itu maksudnya jin pendamping. Nah, kemudian orang itu sudah meninggal. Akhirnya si kembar jadi tinggal di sini. Apa si kembar Pemiliknya. sekarang masih di sini atau mungkin punya pemilik lain? Dia bilang si kembar ini sebenarnya akrab sama salah satu anggota pemilik ini. Ada hubungannya dengan makhluk gaib juga. Bukan ada hubungan, masuk kembar. Si kembar ini akrab. Oh, Akrab. ini semakin masuk akal. Ya karena satu lingkungan sih, jadi pasti saling kenal ya. Maksudnya anak bapak helm merah itu masih hidup. Ya berarti mungkin dari zaman dulu bapaknya masih, bapak-bapak pakai helm itu masih ada. Anaknya ini udah berteman sama yang si kembar. Apa sih kembar itu kenal akrab sama bapak helm merah semenjak hidup? Enggak. Dia nggak akrab. Berarti kenal sama Dia akrab cuma anak sama anaknya aja, dia bilang. dan anaknya masih ada sampai sekarang. Oke. Oke. Kenapa? Dia mau pamit, dia lapar, mau cari nasi. Oh, oke ya. Ya udah, kalau gitu kita biarkan dia cari makan ya. Selain dia ada sosok apa lagi di sini, Rudi? Banyak sekali mes yang bertengger di sini. Kenapa bisa ada banyak banget? Ini tuh sebenarnya pohon apa ya? Maksudnya kayak Kalau diibaratkan ini dunia manusia, ini adalah seperti rusun gitu loh. oh, Kebetulan di sini auranya nyaman bagi mereka, tempatnya, keadaannya, udaranya. Jadi akhirnya ini dijadikan tempat tinggal sama mereka. kalau ini banyak yang tinggal di sini dan ini seperti rusun, siapa pemimpinnya di sini, Rud? Karena si hitam besar tadi tuh yang paling kuat di sini, akhirnya dialah yang pemimpinnya. Oh, jadi walaupun bersemayam di sana dia juga ke sini ya? Ini lingkungan semua dari sana sampai ke sana itu dikuasai sama si hitam besar. Oke, Rud. Kayaknya udah cukup informasi yang kita dapetin di sini. Sekarang kita balik ke depan yuk. Kami melanjutkan kembali penelusuran. Tiba-tiba saya dan Rudi bertemu dengan Salini. Sebentar Memes. Iya. Salini datang. Kenapa sih ini datang? Kenapa? Nah, Kenapa? Salini ini tiba-tiba mendekat ke kita, dia ada di sini, di semak ini. Kenapa Salini? Dia bilang, si gondrong, lelaki gondrong tadi yang ngobrol sama kita yang suka makan nasi, itu nggak begitu tahu tentang si kembar. Oh. Menurut kamu kayak gimana sebenarnya ceritanya? Bapak helm merah, si kembar, dia bilang gitu. Berarti maksudnya? dekat, teman dekat. Teman dekat. Kenal ya, akrab. Dia bilang sejak masih hidup. Dia bilang memang si lelaki gondrong itu memang nggak terlalu tahu. Oh, udah kita pamitan ya. Oke? Rudi. Tadi ada yang lewat cepet banget. Seret gitu. Aku yang salah lihat kali ya? Oh, Di atas. iya. Tadi itu penghuni salah satu pohon, Mes. Jadi dia tuh lewat dari pohon, menembus tembok dan jalan ke arah sana. Kata saya tuh ada cahaya apa ya deket jendela di atas itu. Padahal dilihat tuh kagak ada. Kayak cahaya gitu. Kayak api, kadang kayak orang rokok. Padahal pas ditengok kagak ada. Aku merasakan sesuatu dari sana. Terus, apa itu ya? Nanti dulu. Ini kok kayak gabruk gitu.
Ari. Ih. Di dalam sini tadi ada suara gerak kayak benda-benda maksudnya? bergemuruh. Tapi itu banyak kayak ini sih, kayak apa, furnitur nggak kepake gitu ya? Assalamualaikum, permisi. Debunya. Ini toko mebel. Ya, toko mebel benar di bagian sini. Kenapa Ruth kamu tiba-tiba ke sini? Apa yang kamu rasain di sini? Tadi seperti ada suara gemuruh, kayak semacam orang bersorak-sorai. Kemudian ada seperti bangku yang di tuk 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 tuk. Apa yang kamu rasain? Satu orang di sana. Sini, saya mau bicara. Oh, Apa Ruth? oke. Kenapa kamu ngeluarin itu lagi Ruth? Tempat ini lembab dan saya mau memancing mereka dengan api. Sebelumnya, saya minta di sini night vision boleh? Semua mati. Lampu dimatikan, boleh? Mau mati. Mereka ini sebenarnya ramai. Kamu tiba-tiba ada suara. Kamu rasakan kehadiran mereka. Saya akan mengundang mereka dengan api. Tiba-tiba udara berubah karena api. Yang tadinya lembab agak sedikit panas. Dan mereka penasaran, akhirnya mereka datang dekat-dekat dengan kita. Sekarang mereka dekat sekali dengan kita. Kamu bisa merasakan kehadiran mereka? Iya, sangat bisa. Beberapa di antara mereka ada yang protes sama saya. Kenapa? Woi, panas. Woi, panas. Woi, panas. Tapi kamu kan memang terbuat dari api. Kenapa kamu kepanasan pas ada api? Ya. Mereka di sekitar kita sekarang. Kamu apa yang kamu rasakan? Panas. Mulai linglung. Kenapa kayak gini ya? Depan kita, ini ada nih. Mereka datang, sekarang kita dikepung sama mereka. Saya berhasil ngundang mereka nih. Oke, sekarang kamu bisa tanya-tanya mereka, tanya Ruth. Saya mau tahu tempat ini itu tadinya apa sih? Mebel, toko mebel. Jadi Udah lama. mereka ini juga bikin suasana di sini nggak nyaman, Mes. Kenapa? Karena suasana di sini nggak nyaman, berhantu dan sebagainya. Akhirnya pemilik toko ini pergi meninggalkan tempat ini. Barang-barangnya ditinggal begitu aja. Emang diapain sih orang-orang di sini sampai nggak betah? Jadi di sini orang-orang itu pernah lihat beberapa fenomena-fenomena yang ganjil, yang akhirnya bikin nggak betah. Dan aura di sini memang dibikin pengap, terus kemudian nggak nyaman, yang mengakibatkan mereka rasanya yang tinggal di sini tuh pengen cepet-cepet meninggalkan tempat Pergi. ini. Saking muaknya dengan tempat ini, bahkan nih benda-benda ini ditinggal Ditinggal begitu aja. begitu aja ya. Tapi apa yang menyebabkan makhluk halus ini pengen mereka semua pergi? Apakah pemiliknya pernah melakukan suatu kesalahan, kejahatan? Kesalahan, kejahatan apa? Nggak ada, Mereka nggak suka aja nggak suka aja. Mereka pingin tempat ini kosong, udah gitu aja. untuk mereka tinggal. Betul. Jadi orang di sini tuh nggak salah apa-apa sebenarnya, Mes. Oke, kalau gitu Rudy,
Sepertinya sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan di penelusuran malam ini, mulai dari ruko yang sana sampai ruko yang sini juga, dan ternyata memang ada banyak sekali makhluk halus yang membuat orang-orang yang dulu bekerja di sini atau membuka usaha di sini sampai-sampai nggak betah dan akhirnya pergi meninggalkan tempat ini. Sekarang Ruth, yang aku ingin tanyakan, spot mana yang terbaik untuk uji berani? Saya minta lampu boleh dinyalain lagi. Nah, salah satu spot yang menurut saya aman untuk uji berani di sini. Karena di sini nggak ada binatang-binatang yang mungkin berbisa ya, seperti tadi di semak-semak. Iya, di semak-semak. Di sini lebih aman, dan juga di sini makhluk halusnya lumayan agresif. Buktinya orang-orang yang tinggal di sini aja sampai nggak betah, benda-benda ini, barang-barang ini ditinggalin Jadi, begitu aja. Oke, kalau gitu. Sekarang kita bisa ke depan, kita jemput sahabat uji berani dan kita bawa dia ke sini. Iya. Ayo. Ya, pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan sahabat uji berani. Siapa namanya? Nada, Nada, usianya 21 tahun, 21 tahun. Nada masih sekolah atau sudah bekerja? kuliah. Nada, apa motivasi kamu ikutan uji berani malam ini? Ingin menguji mental saya sekaligus kalau misalnya lihat makhluk lain tuh penasaran gimana wujudnya. Jadi sebelumnya belum pernah ada Belum pengalaman melihat makhluk halus? Mendengar saja. Nada, setelah ini kami antarkan kamu ke titik lokasi uji berani. Tapi sebelumnya kami akan pakaikan kamu perlengkapan terlebih dahulu. Sekarang ikutin saya ya. Nada, sekarang kamu sudah ada di titik lokasi uji berani. Di sini kamu akan berdiam diri, tapi kamu tidak boleh diam aja. Kamu harus mendeskripsikan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasain ke kamera yang ada di depan kamu. Paham? Kami sudah siapkan lilin sebagai sumber penerangan yang kita letakkan di satu tempat dan tidak boleh dipindahkan. Ada korek api kalau lilinnya mati, dan di sini kami sediakan lonceng. Lonceng ini kamu bunyikan kalau kamu sudah benar-benar ingin menyerah. Dan kalau misalnya kamu ingin berjalan, boleh 2-3 langkah dari tempat posisi kamu sekarang ya. Karena kalau misalnya kamu keluar dari sini, ditakutkan kita nggak bisa mantau kamu dari control room. Paham? Nanti kalau kita udah pergi, baru kamu boleh buka penutup matanya. Kamu yakin dan udah siap, Nada? Kalau gitu kami tinggal. Selamat beruji berani. Dan dia nggak sadar ada yang mengintip dari arah kamar mandi belakang. Ini sosoknya pucat sekali mukanya. Oh, dia langsung nengok belakang. Dan kemudian rambutnya itu bergelombang panjang. Itu ngintip dari arah kamar mandi. Nada ini orangnya sensitif nggak sih? Nada ini sebenarnya dibilang sensitif enggak, sedikit-sedikit lah ada, sedikit-sedikit yang dia rasakan. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Suara apa itu? Seperti ada benda Dia jatuh. dengar suara kayak kunci jatuh gitu dari belakang. Udah mulai tegang dia. Ada suara.
nangis. Ada suara kucing dari belakang aku. Kayaknya belakang aku kamar mandi sih. Di sini juga baunya, maaf, bau bangkai kucing. Yang saat ini ngintip itu justru dari pohon, arah pohon. Jauh banget dari pohon di sini. Di sini tempatnya benar-benar gelap. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Suara lagi di atas. Ada yang jatuh lagi barusan. Di sini kondisinya lagi hujan. Airnya juga bocor. Sisa air-air yang dulu pernah digunakan. Astagfirullah. Jangan gangguin aku ya. Aku permisi. Tolong jangan gangguin aku. Ada dari tangga ini, dari atas nih, ada seperti hitam, matanya orang ya, hitam. Allahu Akbar, astagfirullah. Allahu Akbar, astagfirullah. Allahu Akbar, astagfirullah. Aku permisi ya. Aku gak gangguin kalian. Stop. Jangan kesini. Dia merasa memang ada yang datang ke dia, terus dia itu kayak membentengi diri, tapi bisa tetap tenang gitu. Aku minta tolong, jangan kesini. Kayak gimana sosoknya? Nah, yang datang ke dia ini sosoknya cuma sepotong kaki. Kamu jangan sedih ya. Sedih, Tadi ada suara nangis. ada suara nangis. Oh, anak yang tadi itu, ya, yang tersesat Astagfirullah. dan akhirnya nggak bisa pulang. Astagfirullah. Astagfirullah.
Kayak ada apa ya? Sesuatu muncul bercahaya. Akhirnya Nada menyerah. Saya dan Rudi dalam perjalanan menjemput Nada ke lokasi uji berani. Di dalam perjalanan, kami mendengar Nada tidak berhenti membunyikan lonceng. Nada benar-benar sudah tidak kuat untuk berlama-lama di lokasi sendirian. Nada. Kamu udah mau nangis ya? Gemeteran. Gemeteran. Nada, sekarang ceritain ke kita apa yang tadi kamu lihat, kamu rasakan, kamu. Banyak banget tadi di sini yang gangguin. Dari situ tadi muncul ada putih-putih keluar. Di sini? Terus tadi itu goyang-goyang sendiri, atap itu yang roboh. Dari sana kayak ada api gitu, meledak-meledak. Di sini? Iya. Di situ juga ada suara kucing. Ada yang jalan di atas. Oh, banyak juga ya gangguannya ya? Kayaknya kalau di logikanya nggak mungkin ada orang jalan dari atas sana. Iya benar. Tempatnya udah terbengkalai kayak gini kan? Terus tadi ada suara kunci jatuh dari sana. Dari sana. Iya, 2 kali aku dengar. Kayak semacam logam berbentuk Iya. kecil ya. Jatuh. Nada, kami hargai keberanian kamu malam ini. Walaupun ujung-ujungnya kamu menyerah, tapi nggak apa-apa. Keren banget kamu malam ini, Nada. Baik, pemirsa, ikutin terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang lebih mencekam. Kita akan buat fakta dan mitos yang ada di sana. Yang pastinya bakalan bikin kalian semua deg-deg. Hanya di GTV.